Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu hari ini Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Dan biarlah melalui firman yang akan kami dengar, Tuhan kembali mengingatkan kami tentang apa yang Tuhan kehendaki. Dan tolong kami ya Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Sekali lagi kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, ya, karena di hari yang cerah ini kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita di dalam surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 tentang dosa karena lidah. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar dari pasal 1 dan pasal 2, dan hari ini kita kembali belajar di pasal yang ketiga tentang dosa karena lidah. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Ya, saya akan membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini silakan membaca ayat yang kedua, dan juga Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah dari rumah silakan juga membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan memulai di ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu penginjil Tuti menyampaikan firman Tuhan bahwa ketika kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan, maka hidup kita akan terus jatuh di dalam dosa. Ya, berbagai macam dosa sudah dijabarkan 2 minggu yang lalu, dan salah satu dosa yang muncul dalam hidup kita ketika kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan adalah dosa memandang muka, seperti yang minggu lalu disampaikan oleh gembala kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga akan melanjutkan dengan satu dosa, yaitu dosa karena lidah. Nah, pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu Saudara, apa artinya dosa karena lidah? Ya, apa itu dosa karena lidah? Dosa karena lidah
Dosa karena lidah adalah dosa yang dikeluarkan dari mulut yang diungkapkan melalui kata-kata. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa dosa karena lidah adalah dosa perkataan. Dosa karena lidah ini punya bentuk bermacam-macam, ya. Itu bisa kebohongan, bisa fitnah, bisa menghakimi dan lain sebagainya. Saudara, beberapa hari yang lalu istri saya itu bertanya seperti ini kepada saya. Pap, coba tebak, perkataan apa yang tidak bisa dipercaya selain kata OTW? Ya. Istri saya bertanya seperti ini, perkataan apa yang tidak bisa dipercaya selain kata OTW? Saudara, saya mencoba untuk berpikir gitu ya. Kemudian setelah lama saya berpikir, saya tertawa. Saudara. Mungkin dalam hati istri saya berkata, kenapa kamu ketawa gitu ya? Saya tertawa Bapak Ibu Saudara karena saya ingat beberapa kali kata OTW ini saya pakai ya. Waktu saya lagi di kantor, pas ngantor, mau pulang jam 12 atau setengah 1, saya WA sama istri. Saya OTW ya, mau pulang gitu ya. Lagi beres-beres, Panael datang. Ajang ngobrol gitu ya. Terus istri saya di rumah tanya gitu, dari tadi kamu OTW ini sudah 2 jam gak pulang-pulang gitu ya. Nah, saudara, seperti gambar yang Bapak Ibu Saudara lihat. Temannya nelpon dia, kita sudah sampai nih, kamu di mana? Kemudian dia angkat telepon, kemudian dia jawab, ya lagi OTW bro, saya lagi OTW nih. Dia OTW di mana Bapak Ibu Saudara? OTW di kamar mandi. Ya, saudara, saya percaya bahwa kita juga pernah melakukan ini ya, OTW gitu ya. Padahal kita masih di dalam selimut gitu ya, belum mandi, belum pakai bedak dan lain sebagainya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang sudah menggunakan kata ini ya? Dan berapa banyak orang yang sudah kecewa, sudah marah ketika mendengar kata ini, ya. Dan berapa banyak di antara kita yang juga sudah menggunakan kata OTW ini, tapi sesungguhnya kita masih belum OTW, gitu ya. Nah, saudara, kesalahan di dalam menggunakan kata OTW, ya, kesalahan di dalam menggunakan kata OTW itu hanya perkara biasa, ya, itu perkara biasa, dampaknya tidak terlalu besar, ya. Tidak terlalu luas dampaknya. Paling kalau teman kita marah karena kita bilang OTW tapi 2 jam kita nggak nyampe, kalau dia marah Bapak Ibu Saudara, paling kita coba beliin dia minuman, traktir dia pasti sudah lupa kesalahan kita itu. Ya, ini tidak terlalu berbahaya. Tetapi saudara, bayangkan kalau perkataan-perkataan yang lebih berbahaya yang kita ucapkan, saudara. Seseorang bisa berkata-kata itu karena dia punya lidah. Dan kita tahu saudara, lidah itu bisa mengeluarkan kata-kata yang baik dan bisa mengeluarkan kata-kata yang buat kita marah, kata-kata yang berbahaya dan kata-kata yang bisa membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Berapa banyak keluarga saudara yang hancur hanya karena kata-kata manis dari orang ketiga yang membuat keluarga hancur. Berapa banyak anak yang sakit hati, kecewa dengan orang tuanya, terluka dengan orang tuanya karena kata-kata kasar dari orang tuanya. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang jadi tidak mau datang ke gereja karena kata-kata yang dia dengar dari gereja, yang menghakimi dia, yang memfitnah dia, dan mengatai dia sesuatu yang tidak benar. Saudara, begitu banyak orang yang sudah kecewa, sudah terluka dengan kata-kata yang salah. Beberapa tahun yang lalu saudara, waktu saya pelayanan di salah satu gereja di Jakarta. Saya pelayanan di salah satu gereja, di mana gereja ini punya visi misi, yaitu menjangkau orang-orang yang tidak suka pergi ke gereja. Yang menarik visi misi mereka. Mereka menjangkau orang-orang yang tidak suka pergi ke gereja. Artinya mereka menjangkau orang-orang yang kecewa karena gereja. Karena ketika dia ke gereja, dia sakit hati karena kata-kata yang dia dengar dari jemaat yang lain. Saudara, ketika saya melihat bahwa ada gereja yang menjangkau orang yang sakit hati karena gereja, karena kata-kata, maka ini membuktikan
bahwa perkataan-perkataan yang berbahaya tidak hanya ada di luar sana Bapak Ibu Saudara, tetapi ada di tengah-tengah gereja. Perkataan-perkataan yang berbahaya yang membuat orang lain terluka, itu bukan hanya ada di luar sana, tetapi itu dekat dengan kehidupan kita. Saudara, ketika kita menyadari hal ini, maka dosa-dosa yang ditimbulkan karena lidah ini, itu tidak bisa dianggap sepele. Sekali lagi saudara, dosa-dosa yang sangat berbahaya ini, itu tidak bisa dianggap sepele. Yakobus melalui suratnya mengingatkan setiap kita, mengingatkan orang Kristen, untuk berhati-hati dengan perkataan. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Yakobus menggambarkan dosa karena lidah itu seperti api kecil yang membakar hutan yang besar. Artinya saudara, meskipun lidah itu merupakan bagian dari anggota tubuh kita yang paling kecil, tetapi itu punya dampak yang besar, yang bisa menodai seluruh tubuh kita. Saudara, ketika kita menyadari hal ini, maka sangat penting bagi kita untuk berhati-hati di dalam dosa lidah ini. Dan jangan sampai kita jatuh di dalam dosa karena lidah ini. Di dalam ayat yang ke-6, saudara, Yakobus menggunakan 4 kata untuk menjelaskan potensi lidah sebagai api yang merusak ini. Dia menjelaskan dengan 4 kata, yaitu dia menganggap bahwa lidah itu seperti api neraka. Lidah itu seperti dunia kejahatan. Lidah itu roda kehidupan dan lidah itu sangat berbahaya. Saudara, apa artinya dunia kejahatan? Dunia kejahatan itu adalah dunia tanpa Allah. Dunia di mana dosa itu ada. Dunia di mana terus bermusuhan dengan Allah. Saudara, ketika Yakobus menggunakan kalimat ini dan menghubungkannya dengan anggota tubuh, maka kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya kata-kata yang mengakibatkan dosa itu bersumber dari tubuh kita, itu bersumber dari hati kita. Artinya saudara, ketika perkataan seseorang itu penuh dengan sesuatu yang berbahaya, yang menyakitkan, maka sesungguhnya yang sedang tidak beres itu adalah hati. Ketika kata-kata kasar itu keluar, ketika kata-kata yang berbahaya yang mendatangkan dosa itu keluar, maka sesungguhnya yang sedang bermasalah itu adalah hati. Ketika hati kita itu penuh dengan sampah, maka yang keluar juga adalah sampah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ada salah seorang di antara kita yang terluka dengan kata-kata dari salah satu jemaat di antara kita misalnya, saya percaya saudara, orang yang terluka ini bukan hanya marah kepada orang yang melukai dia. Tidak saudara. Dia pasti akan marah dengan gereja. Dia pasti tidak akan pergi ke gereja. Dan mungkin dia juga akan marah dengan hamba Tuhan. Karena dia berpikir hamba Tuhan tidak bisa membawa jemaatnya menjadi dewasa. Saudara, dosa karena lidah ini adalah dosa yang perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita. Tentu saudara, dosa seperti ini kita tidak inginkan terjadi di tengah-tengah kita. Kita tidak menginginkan dosa karena lidah ini ada di dalam setiap kehidupan kita. Jika demikian saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak menginginkan dosa karena lidah itu ada dalam hidup kita, dalam komunitas kita, lalu apa yang akan kita lakukan? Di dalam ayat yang pertama saudara, firman Tuhan berkata, janganlah banyak orang. Di dalam ayat yang pertama firman Tuhan berkata, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Pertanyaannya adalah, mengapa Yakobus mengatakan hal ini? Mengapa Yakobus mengatakan bahwa jangan menjadi guru? Kenapa saudara? Guru seperti apa yang dimaksud oleh Yakobus?
Ketika kita melihat dan memperhatikan kata guru, Bapak Ibu Saudara, maka kata guru ini bisa merujuk kepada orang yang memberitakan firman Tuhan, pengajar firman Tuhan. Tetapi di sisi lain, guru ini juga bisa merujuk kepada orang yang suka menegur dan suka mengkritik dengan cara yang salah. Saudara, inilah yang disampaikan oleh Yakobus. Janganlah banyak orang yang suka menegur, suka mengkritik. Yakobus melanjutkan, karena kita semua banyak kesalahannya dan mudah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Yakobus memberikan nasihat kepada kita. Dan dia mengibaratkan bahwa lidah itu seperti kekang yang kecil pada kuda. Dan lidah itu seperti kemudi pada kapal yang besar. Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa ketika Yakobus berkata bahwa lidah itu harus dikekang, lidah itu harus dikendalikan seperti kemudi, maka itulah satu nasihat yang juga kita terapkan di dalam kehidupan kita. Artinya apa saudara? Ketika kita tahu bahwa ada bahaya dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, yang mendatangkan kita berdosa di hadapan Tuhan, maka perlu bagi kita untuk mengekang lidah kita. Perlu bagi kita untuk menjaga dan mengendalikan lidah kita. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah supaya ketika kita mengeluarkan kata-kata, maka kita mengeluarkan satu hal yang memberikan pengaruh yang positif. Orang yang bisa mengontrol lidah saudara, atau orang yang bisa mengontrol perkataannya, akan terhindar dari berbagai macam dosa. Dia akan terhindar dari kehancuran karena dosa. Saudara, ada seorang remaja dari sebuah kampung, ya. Dia pergi ke hutan. Ketika dia sampai di hutan, dia berteriak, "Tolong, tolong, ada beruang, tolong, tolong." Saudara, orang kampung yang mendengar itu saudara, mereka keluar, ada yang membawa parang, ada yang membawa tongkat, ada yang membawa tombak. Mereka berlari menuju hutan di mana ada anak itu. Ketika mereka sampai di hutan saudara, anak itu tertawa dengan puas. Hahaha. Kena prank ya sekali. Besoknya saudara, anak ini pergi ke hutan lagi, kemudian dia teriak lagi, "Tolong, tolong, ada beruang, tolong, tolong." Orang kampung saudara, mereka dengan sigap, mereka berlari lagi ke hutan itu dengan membawa parang, tombak, dan lain sebagainya untuk menolong anak yang berteriak. Ketika sampai di sana saudara, anak itu tertawa dengan puas dan bangga. Kena prank untuk kedua kalinya saudara ya. Kemudian besoknya saudara, anak ini mencoba lagi saudara, karena dia senang dengan apa yang dia lakukan. Dia pergi ke hutan lagi. Kemudian dia kembali berteriak lagi, "Tolong, tolong, tolong, ada beruang." Sekarang gantian saudara. Yang tertawa, semua orang di kampung itu tertawa. Emang kita bisa di-prank lagi ya gitu ya. Tapi saudara, malam pun tiba, anak ini tidak pulang. Ternyata saudara, beneran ada beruang dan anak itu telah dimakan oleh beruang. Saudara, bahaya akan kata-kata ini yang salah, yang tidak benar, membuat orang tidak lagi mempercayai kita. Saudara, bukankah engkau dan saya adalah orang-orang yang membawa berita firman Tuhan itu untuk diperdengarkan kepada orang lain. Tetapi kalau kita sudah tidak bisa dipercaya karena kata-kata kita, saya yakin orang lain juga bukan hanya tidak percaya kepada kita, mereka juga sudah tidak percaya lagi dengan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Saudara, di dalam ayat yang ke-8, Yakobus berkata, "Tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan."
Saudara, ketika saya membaca ini muncul satu pertanyaan dalam pikiran saya. Ketika kita membaca ayat yang ke-8 dan kita hubungkan dengan ayat yang ke-3 dan ke-4, muncul satu pertanyaan, saudara. Di dalam ayat yang ke-3 dan 4, Yakobus itu berkata, kita harus mengekang lidah dan mengendalikan lidah kita. Tetapi di ayat yang ke-8 di sana dia katakan, tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Artinya, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan lidah. Lalu pertanyaannya adalah begini, kenapa saudara Yakobus mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menjinakkan lidah? Padahal di awal dia berkata kita harus mengendalikan lidah kita. Saudara, saya yakin bahwa ketika Yakobus berkata bahwa tidak ada satupun yang bisa menjinakkan lidah, sesungguhnya Yakobus sedang menyadarkan kita akan siapa kita sesungguhnya. Kita adalah manusia lemah yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita adalah manusia lemah yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan di ayat yang kedua Yakobus berkata, dia mengakui bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal. Artinya saudara, bahwa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa tidak akan pernah bisa untuk menolong dirinya di dalam menguasai lidahnya. Kenapa saudara? Karena sudah jatuh di dalam dosa. Ketika kita menyadari saudara bahwa kita tidak punya kuasa, kita tidak bisa mengekang dan mengendalikan lidah kita, maka kita butuh pribadi yang lain, yang lebih besar, yang lebih hebat dari kita, yang bisa menolong kita. Ketika kita menyadari bahwa kita saudara tidak bisa mengendalikan lidah dan mengekang lidah kita, maka kita butuh pribadi yang lain. Siapa saudara? Kita butuh Tuhan untuk menolong kita di dalam mengendalikan lidah kita. Kita butuh Tuhan saudara. Ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk mengekang dan mengendalikan lidah kita. Karena kita manusia berdosa yang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan, maka seharusnya kita bisa berdoa seperti pemazmur berdoa di dalam Mazmur nomor 141 ayat 3. Di sana dia berkata kepada Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara, saya menyadari ketika pemazmur berkata seperti ini, dia menyadari satu hal, bahwa meskipun dia mengandalkan dirinya, dia tidak akan pernah terlepas dari kesalahan. Oleh sebab itu pemazmur meminta tolong kepada Tuhan untuk bisa menolong dia. Saudara, apa yang tidak bisa bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, inilah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kita harus mengekang lidah dan kita tidak bisa mengekang lidah kita. Maka kita butuh Tuhan untuk menolong setiap kita. Ini yang pertama saudara. Dan yang kedua saudara, ketika kita menyadari bahwa ada bahaya dari setiap lidah, dan lidah itu perlu dikekang, maka saudara yang kita butuhkan adalah hati yang suci. Dari awal saya sudah sampaikan, bahwa ketika kata-kata yang jahat itu, yang berbahaya itu keluar dari mulut, itu sumbernya dari hati. Oleh sebab itu saudara, yang perlu kita lakukan adalah terus menjaga hati kita, supaya hati kita tetap bersih. Saudara, di Matius pasal 15 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati dan itu menajiskan orang. Jelas saudara, ketika ada kata-kata yang tidak benar keluar dari mulut seseorang, bahkan mulut kita, itu sumbernya dari hati. Oleh sebab itu saudara, perlu bagi kita untuk membereskan hati kita. Yakobus di dalam ayat yang ke-11 dan 12 juga memberikan pertanyaan retorik saudara, yang memperlihatkan bahwa tidak mungkin pada mata air yang sama itu keluar dua jenis air, tawar dan pahit. Itu tidak mungkin saudara. Begitu juga dengan hati kita.
Apa yang ada dalam hati, itulah yang akan keluar, saudara. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita boleh terus menjaga hati kita. Supaya tetap bersih, tetap suci, tetap kudus di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang muda saja, tetapi firman Tuhan ini berlaku untuk setiap kita. Kalau kita ingin hati kita, hidup kita tetap bersih, maka kita harus menjaganya dengan firman Tuhan. Bahkan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, di sana Yesus berkata bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk membersihkan hidup kita. Jadi saudara, hati atau hidup yang terus diisi oleh firman Tuhan akan menghasilkan kata-kata yang bersih dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya saudara, jika kita menginginkan setiap perkataan kita menjadi perkataan yang mendatangkan berkat bagi orang lain, maka jangan pernah berhenti mengisi hidupmu dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan dua hal. Ketika kita tahu bahaya akan lidah, maka kita membutuhkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan yang kedua, saudara, kita perlu untuk terus menjaga hati kita, supaya hati kita tetap bersih. Oleh sebab itu, tetaplah bangun hidupmu untuk bergaul dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, boleh menolong kita untuk mengerti bagaimana menjadi berkat dari setiap kata-kata yang kita keluarkan. Mari kita menundukkan kepala kita, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, Tuhan berkata, hidup kita ini adalah garam dan terang dunia. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa menjadi garam dan terang kalau setiap kata-kata yang kita keluarkan mendatangkan dosa di hadapan Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita datang di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya dan memohon pertolongannya, sehingga setiap kita boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya melalui setiap perkataan kita. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau mengingatkan kami hari ini ya Tuhan, akan bahaya dari setiap perkataan yang salah. Kami mohon ya Tuhan, Engkau mengampuni kami jika selama ini kami menggunakan setiap perkataan kami dengan salah. Kami juga memohon biarlah Tuhan memampukan kami, menolong kami untuk boleh senantiasa memohon kepadamu, meminta Engkau untuk terus berjaga-jaga, untuk terus memimpin hidup kami. Dan terlebih tolong kami untuk boleh terus mengisi hati dan hidup kami dengan firman-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan, apa yang ada di dalam hati kami, itulah yang keluar. Dan kami rindu setiap hal yang baik yang ada dalam hati kami boleh keluar dari perkataan-perkataan kami dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati firman yang sudah kami dengar, dan biarlah kami boleh menghidupinya di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.